Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga eksekutif. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dulu nih. Yang pertama ada Muhammad Farizal, yang kedua Nabila Nur Agustin, yang ketiga Rahmat Ghazali, dan yang terakhir itu dengan saya sendiri, Siti Nabila. Untuk materi yang pertama, kita ada pengertian lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan eksekutif itu sendiri merupakan pelaksana dari regulasi yang dibuat oleh lembaga legislatif. Sebagai pembuat undang-undang, terdapat beberapa lembaga eksekutif yang ada di Indonesia dan membantu menjalankan aktivitas pemerintahan sehari-hari di suatu negara. Nah, lembaga-lembaga tersebut diantaranya yang pertama ada Presiden, yang kedua Wakil Presiden, yang ketiga Kementerian Negara, yang keempat pejabat setingkat menteri, dan yang terakhir itu lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Oke teman-teman, dalam teori Almond itu sendiri, sistem politik memiliki kedudukan pemerintahan yang sangat vital, mulai dari membangun dan mengoperasikan pendidikan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sampai terjun kepada peperangan. Nah, untuk melakukan tugas tersebut, pemerintah memiliki lembaga khusus yang disebut struktur. Nah, struktur ini harus dikaitkan dengan fungsi, sehingga kita dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk ke tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif itu sendiri. Yang secara umum, tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif antara lain adalah yang pertama, menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kedua, merencanakan hal-hal penting sesuai dengan lingkup wewenangnya. Yang ketiga, melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibuat. Yang keempat, itu adalah peran lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Nah, dari keempat poin ini kita akan menjelaskan satu-satu nih. Yang pertama ada menyelenggarakan pemerintah negara. Nah, yang dimaksud dengan menyelenggarakan pemerintahan negara adalah lembaga eksekutif berwenang untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Pemerintahan di sini pada dasarnya adalah mengalokasikan sumber daya alam, menegakkan peraturan, membentuk rencana kerja, dan menjalankan rencana-rencana tersebut. Tentu saja pelaksanaan pemerintahan ini harus disandingkan dengan undang-undang dan norma hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini diperlukan untuk menjaga kestabilitasan tata kehidupan pemerintahan negara dengan baik dan benar berdasarkan hasil keputusan yang ditetapkan sebagai undang-undang. Yang kedua itu merencanakan hal-hal penting sesuai dengan lingkup dan wewenangnya. Tentu saja perencanaan ini harus dilakukan dengan konteks peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Dengan merencanakan terlebih dahulu hal-hal apa yang perlu dilakukan terhadap suatu wilayah, visi misi serta tujuan dari presiden dapat dengan mudah dilakukan dengan lembaga eksekutif. Nah, setelah kita merencanakan, kita juga harus melaksanakan rencana-rencana yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah membuat rencana dengan matang mengenai aktivitas apa saja yang akan dilakukan, wewenang lembaga eksekutif lainnya adalah melaksanakan rencana-rencana yang telah dibuat. Kemampuan lembaga eksekutif untuk merealisasikan secara langsung rencana-rencananya merupakan salah satu indikator kinerja lembaga yang paling penting. Sebuah lembaga eksekutif yang tidak mampu menjalankan fungsi dan rencana kerjanya akan dianggap gagal. Tetapi tentu saja pelaksanaan ini harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku dalam negara tersebut agar tetap menjaga kestabilitasan negara dan supremasi hukum. Dan yang terakhir itu ada peran lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Lembaga eksekutif memiliki peran memangku kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh yang paling umum dalam sebuah cabang eksekutif disebut dengan ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi dalam sistem presiden atau sebagai pemerintahan dalam sistem parlementer.
Nah teman-teman, sepertinya cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami semua anggota kelompok 6 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.